Sakniki bagian keimanan yang lain. Yajibu wajib apa itiqadu nikataken ma anna sa'ata utai satemene yaumul kiamah, saah yaumul kiamah, wahia utai saah al kiamatu kiamat, atiyatun iku bakal teko ba'da infiradi dunya sawuse tutukin dunya, laroe ba ora mamang iku maujud fiha ing dalam saah iki sing dalam kiamat liqouli ta'ala wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Nah ini keyakinan kita terhadap akan datangnya hari kiamat itu juga qat'i, tidak bisa ditawar. Mari kita cemplungkan langsung pada dimensi keimanan kita, tidak usah dibahas ulang, tidak usah diragukan, naudzubillah. Karena ini itu pasti berdasarkan referensi acuan yang tidak bisa ditawar berupa dawuhnya Gusti Allah. Mana wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, sak temene kiamat atiyatun tu bakal teko la raiba fiha. Mari ngono wa anna sa'ata sak temene kiamat atiyatun tu bakal teko la raiba ora ono ragu iku maujud. Dikuatkan itu fiha ing dalam kiamat, enggak boleh ragu. Dikuatkan lagi wa qalu ta'ala wa atatna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Masyaallah. Wa atatna lan nyawisaken ingsun Gusti Allah liman kedue wong kadzdzaba kang bojokaken, kang gorohaken, kang tidak percaya, yang tidak percaya siapa man bisa ati kelawan yaumil kiamah sairon, dicawisaken, disiapaken dengan apa? Sairon kelawan neraka sair, ing neraka sair. Jadi ini ancaman, memang basyira wa nadhira. Gusti Allah menjalankan role play kehidupan manusia ini, ujian, terus nanti ada basyira wa nadhira, ada berita bebungah, siapa yang mengikuti aturan Gusti Allah akan diberikan surga, wa nadhira dan nakut-nakuti. Itulah qat'i juga, enggak boleh kita ragukan. Jadi kok ono bantahan bahasane kok swarga neraka tok lho, bosen. Lho itu enggak boleh, memang itu kuncinya. Itu goal, final goal kita hidup itu ya itu. Enggak boleh bosan-bosan membahas itu. Justru membahas itu bisa menguatkan motivasi kita, aktivitas. Ibadah itu kan aktivitas. Tidak hanya sholat saja, mulai tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Jadi meningkatkan kualitas aktivitas kita dengan membahas surga neraka dan lain-lainnya yang berkarakter keimanan. Kalau tanpa membahas itu nggak ada fungsi basyira wa nadhira. Pun ancamannya berupa siapa orang yang tidak percaya terhadap ini, maka disiapkan sa'ira, neraka sa'ir. Wa waluha utai kawitane sa'ah min nafaqatis saniyati iku saking paniup sing tiupan trompet ya. Zaman kita kecil kan sudah dikenalkan trompet sing ditiupkan oleh malaikat Israfil. Yang kedua ila ayyastaqira, sampai dengan yento tetep sapa annasu menungso fid daraini ing dalem desa loro al-jannati tuta. Nah ini fit daro ini, jadi rupane badale daro ini itu rupa al-jannati wan nari. Nah ginian ini baca ti atau tu atau ta ini ya ikut sifatnya daro ini, karena daro ini dijerkan oleh fa, rupane badal jadi jannati. Jadi awalnya yamus sa'ah itu mulai ditiupnya trompet. Yang kedua, sampai dengan orang itu menetap di salah satu atau dua desa, yaitu jannah dan surga. Wala ya'lamu lan ora ngerti sapa wong wakta maji atiha wala ya'lamu lan ora ngerti wakta maji atiha ing waktune tekone kiamah illallahu kejaba Gusti Allah Ta'ala.
Enggak ada yang tahu. Ini dirahasiakan oleh Gusti Allah. Dan semua yang ditetapkan oleh Gusti Allah itu bermaksud memberikan rahmat. Seperti dirahasiakannya yaumul kiamah itu termasuk bagian dari rahmat Allah. Kalau misalkan ditunjukkan, wah, wis mandorotnya bagi manusia ya banyak. Wong sing ngok dekat-dekat kono iku terus jadi alim kabeh belum tentu. Rusak kabeh ya belum tentu. Wis wallahu alam gak iso mbayangno. Pun lakin laha tetapi ini laha iku kedue sa'a alamatun utai pira-pira tetenger saghiriyatun. Saghiriyatun wa kabir. Jadi tetapi di dalam yaumul kiamah itu ada alamat, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Amma sughra. Ya apa iki baca sughra atau sughra insyaallah ya. Sughrawiyun berarti gitu ya. Amma sughra anapun alamat sughra fakasiratun iku akeh. Minha iku setengah saking kasiron ba'asathu sallallahu alaihi wasallam wa dhuhuru ummatihi. Alamat kecil itu diantara itu banyak. Alamat kecilnya hari kiamat itu banyak. Di antaranya adalah telah diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti tanda yaumul akhir, karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Wa dhuhuru ummatihi dan wujudnya dohirnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atul khainina aminan wal amina khaifan. Dan wa atul khaina lan milang-milang wong kang cidra aminan ing wong iman. Wal aminina lan milang-milang wong iman khainan ing wong kang cidra. Bolak-baliknya persepsi orang yang iman dikatakan cidra itu maksiat lah katakan begitu, berbuat jelek. Kebalikannya orang yang berbuat jelek dibilang orang yang beriman. Ini menjadi salah satu tandanya, tanda kecilnya yaumul kiamah. Jadi kalau sekarang itu ada orang jelek dikatakan bagus, orang bagus dikatakan jelek, lah itu sudah menjadi tanda. Pon watatawulu, ini adul ya. Watatawulu fil bunyani, lan dhuwur-dhuwuran ing dalam bangunan. Orang begitu berobsesi mendirikan rumah, mendirikan bangunan sebaik mungkin, dan ini karakternya setinggi mungkin. Wa zahrafatul masajidi, lan mais-maisi masjid, menghias masjid. Nah ini juga tandanya yaumul kiamah. Menurut saya Bapak Ibu yang saya hormati, kita jangan lalu cepat senang-senang melihat masjid itu bagus-bagus gitu. Kalau kita ingat kitab ini ya itu sebagai tanda bahwa mulai datangnya hari kiamat. Kok aneh ya? Biasanya disertai dengan sedikitnya jamaah. Wa kasratul jahli, akeh wong bodoh. Para alim, para ulama sudah pada wafat, sehingga yang tersisa orang bodoh-bodoh, sehingga melakukan sesuatu tidak pada ilmu yang benar gitu. Wakilatul ilmi, dan sedikitnya ilmu. Wa imaratus sibyani, lan ndadekake pengarep pira-pira bocah cilik. Pimpinan-pimpinan masih kecil-kecil jadi pimpinan. Nah, ini alamat hari kiamat. Wa kasratul nisa'i wa qillatur rijali hatta yakuna lil khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Lho ngoten nggih. Tanda berikutnya wa kasratun nisa'i, akeh wong wadon, mun sewu saja. Wa qillatur rijali, lan sedikitnya wong lanang, hatta yakuna sehingga ana lil khamsina iku kedhe wong 50 imro'atan opone wedone, wong wadon 50 qayyimun apa lanang kang jumeneng wahidun kang siji.
sampai perbandingan satu laki-laki 50 wanita. Nah, kalau melihat itu alhamdulillah sekarang masih jauh ya. Kita kan masih satu-satu mungkin ya. Atau satu banding koma sedikit lah. Wa kasratu zina, akeh wong zina. Masyaallah, naudzubillah. Wa syurbul khamri, lan akeh wong ngombe khamr, war riba, akeh riba, wal fitani bainal muslimina minal aduwi tsummal qahti. Wal riba lan akeh riba, wal fitani banyaknya fitnah. Bainal muslimina antara wong muslim minal aduwi saking permusuhan, summal qahti. Qahti atau qahtu atau qahta. Summal qahtu insyaallah. Summa qahtu monggo kari-kari akeh kangelan. Wa kullu dalik utas kabehane kang sinebut itu nat kotun. Nakotot iku dawuh bihi kelawan kullu dalik apa sihahul ahadisi apa sahih biro hadis. Banyak hadis yang mensahihkan terhadap tanda-tanda kiamat sughra tadi. Hadirin rahimakumullah. Apa ini kalau kita ingat, kita perhatikan betul masing-masing apa ini tanda-tanda kecil ini sebenarnya sudah mulai ada, sudah mulai muncul. Terus kita bagaimana? Ya mestinya kita berusaha meminimalisir, syukur-syukur bisa menghilangkan, mengurangi, meniadakan. Contohnya wakasra apa ini wasyurbul khamri. Cek kiamati jak ado, mari kita upayakan orang yang minum khamr itu direduksi, dikurangi. Dengan apa? Ya kita kasih tahu, kita ajak jangan minum khamr, kasarnya kan begitu. Banyak fitnah, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, fitnah itu satu berita menceritakan orang lain yang tidak benar, itu fitnah. Jangankan sampai fitnah, ghibah saja itu enggak boleh. Ghibah itu menceritakan orang lain dan itu benar, tapi mengandung aib. Itu enggak boleh. Meskipun si A itu melakukan dosa, terus dadaknya si B menceritakan kepada si Z, itu namanya ghibah. Kalau yang diceritakan itu betul, kalau yang diceritakan tidak betul keadaannya, lah itulah fitnah. Jadi kalau kita pagari melakukan ghibah saja kita hindari, insya Allah fitnah malah jauh. Terkadang guyon-guyon, nunso saja. Komedian-komedian itu kan isinya banyak ke sana. Yang dirasani sebagai untuk bahan gojekan itu biasanya orang Madura. Nah, itu kan kalau kita misalkan jadi orang Madura kan tidak ikhlas toh. Gawe guyonan, menonjolkan kelemahan-kelemahan Madura. Nah, seperti itulah. Jadi siapa yang nggak boleh mengatakan komedian, ya boleh-boleh saja, tapi dicari yang konten yang bagus, yang membangun gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah salah satu bagian tafsil atau rinci kita harusnya menguatkan keimanan kita. Jangan lupa bahwa menguatkan, meyakini, menebalkan keimanan secara global dan secara rinci itu wajib. Tidak sekedar global amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir qadar. Tidak hanya itu, detailnya yaumul akhir itu apa? Lah ini kita bahas. Terkadang orang kan hanya cukup aku globalis saja, nah itu kurang. Monggo kita penuhi kewajiban meningkatkan keimanan ini dengan nambahkan secara rinci. Pun wa amal kibrau anapun itu apa itu alamat besar, wallahu a'lam bishawab. Para hadirin rahimakumullah, mustami'in mustami'at, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin.
bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.